Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada mempelajari jalur periwayatan sanad hadis Khalid bin Dinar dari Umarah bin Juwain dari Abu Sa'id. Langsung saja kita membaca kitab Taisir Dirasatil Asanid pada halaman 76. Tadribat ala ma sabaq. At-tadrib al-awwal udrus as-sanad at-tali min haitsul ittisal wa adalatir ruwah wa dhabtihim. Khalid bin Dinar haddatsana Umarah bin Juwain haddatsana Abu Sa'id. Jadi kita akan mempelajari silsilah sanad dari Khalid bin Dinar, kemudian haddatsana Umarah bin Juwain dari Umarah bin Juwain dan dari Abu Sa'id. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil dalam mempelajari daripada sanad ini. Yang pertama adalah al-jawab, nabda'u bil bahthi bin nazari fi tarajum ruwah fi taqrib at-tahdhib. Yang paling pertama adalah kita langsung merujuk kepada kitab Taqribut Tahdhib karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan faedah dari merujuk daripada kitab ini daripada kitab-kitab yang lain adalah bahwasanya kita mengetahui apakah rawi tersebut adalah termasuk rijal perawi daripada kutub sittah. Jadi kalau kita merujuk pertama dari kitab Taqribut Tahdhib, kan kalau ada nama perawinya, maka kita dapat pastikan kalau sudah ada dalam kitab Taqribut Tahdhib bahwa perawi tersebut adalah termasuk perawi hadis dalam kutub as-sittah, 6 kitab induk hadis. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, wa bin nazar fi tarajumi ruwati sanad najidu ma yali. Qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar fi Taqrib rawiyaini bi ismi Khalid bin Dinar. Ternyata setelah kita merujuk kepada kitab At-Taqrib atau Taqribut Tahdhib tadi, ternyata ada 2 rawi yang namanya persis, namanya Khalid bin Dinar. Fahadha yadulluna ala wujubir ruju' ila aslil kitab. Karena kitab ini adalah kitab ringkasan, maka kita harus merujuk kepada kitab utamanya, wahwa Tahdhibul Kamal, yaitu kitab Tahdhibul Kamal, untuk mengetahui yang dimaksud Khalid bin Dinar dan mendapatkan hadis dari Umarah bin Juwain itu yang mana. Karena ada 2 orang yang namanya Khalid bin Dinar. Untuk memastikan rawi Khalid bin Dinar yang meriwayatkan hadis dari Umarah bin Juwain, kita harus merujuk kepada kitab induk atau kitab aslinya, yaitu kitab Tahdhibul Kamal. Kemudian setelah wabiruju ila Tahdhibil Kamal najid anna rawi al-awwal Khalid bin Dinar at-Tamimi as-Sa'di lam yudhkar Umarah bin Juwain dimna syuyukhihi. Fahada yukawwil ihtimal anna rawi tsani huwa buyatuna. Jadi setelah kita lihat dalam kitab Tahdhibul Kamal dan kita melihat biografi guru-guru dari nama guru-guru dari Khalid bin Dinar at-Tamimi as-Sa'di, jadi ada 2 nama ya. Yang pertama namanya Khalid bin Dinar, yang kemudian mempunyai nama panjang At-Tamimi As-Sa'di. Yang At-Tamimi As-Sa'di ini tidak disebutkan Umarah bin Juwain di antara guru-gurunya. Akhirnya ini menguatkan persangkaan kita bahwasanya yang dimaksud Khalid bin Dinar adalah Khalid bin Dinar yang satunya. Kemudian wabir rujuk ila tarjamatir rawi atsani wa huwa Khalid bin Dinar an-Naili, gitu ya. Najid anna Umarah bin Juwain qad dzukira dhimna syuyukhihi. Nah, ketika kita merujuk kepada Khalid bin Dinar yang kedua yang nama lengkapnya Khalid bin Dinar an-Naili ini, kita mendapatkan Umarah bin Juwain
sebagai salah satu daripada guru-gurunya. Maka dari ini jelaslah ya, yang kita maksud dari Khalid bin Dinar pada silsilah sanad itu adalah Khalid bin Dinar An-Naili. Kemudian Khalid bin Dinar An-Naili ini dikatakan atau diberi komentar oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Takrib dengan orang yang bergelar soduk, artinya dia orang yang jujur. Kemudian selanjutnya, la syakka anna man wusifa bihadzal wasfi fahuwa mimman yuhtajju bihadithihi wa qad sarraha fi sanad bis-sima' fahadha dalilun 'ala al-ittisali bainahu wa baina syaikhihi. Bahwasanya orang yang sudah diberi gelar soduk ini menunjukkan dia bisa dijadikan hujjah hadisnya dan sudah ditasrih, diberi penjelasan dengan sima, benar-benar dia berguru kepada gurunya tersebut ya. Jadi Khalid bin Dinar benar-benar mendengar dari Al-Juwain tadi, Umarah bin Juwain tadi. Setelah itu, setelah kita mengetahui hal tersebut, selanjutnya thumma nabda'u bil bahthi bin nafsi tariqah min an Umarah bin Juwain wa birruju' ila taqrib at-tahdhib najid anna al-hafidh lam yadhkur illa rawiyan wahidan bismi Umar bin Juwain qala matruk wa minhum man kadzabahu syi'i min ar-rabi'ah. Kemudian setelah kita melihat ya, kita sudah menemukan tadi yang pertama Khalid bin Dinar sudah tidak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan kepada Umar bin Juwain ya. Ketika kita melihat dalam kitab Taqribut Tahdzib, kita melihat komentar Al-Hafidh Ibnu Hajar ya, bahwasanya beliau hanya menyebutkan satu orang yang bernama Umar bin Juwain, dan komentarnya adalah matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya, dan sebagian bahkan ada yang mengatakan dia seorang pembohong, dan ada yang mengatakan dia adalah Syiah. Kemudian dia termasuk dari minar rabi'ah ya, dari tabaqah yang keempat. Fadallana hadza ala anna Umar bin Juwain hadza innama juriha min kibali adalatihi la min kibali dhabtihi wa anna min ahli ilmi man kadzabahu. Bahwasanya setelah kita mengetahui komentarnya tersebut, dia matruk begitu ya, dan selanjutnya Umar bin Juwain ini sebenarnya ditajrih, diberikan cacat dari segi keadalahannya, dari segi kualitas personalnya, bukan dari kualitas intelektualnya ya. Dan bahwasanya ada sebagian ulama yang mendustakannya atau memberikan dia gelar seorang pendusta. Wa hadzal wasf la syakka yadullu ala anna dha'fahu syadidun jiddan. Dengan gelar matruk ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kedhaifannya itu dhaif jiddan, sangat-sangat sekali, syadid. Wa annahu la yuqwi haditsu ghairihi bil mutaba'ah, la yuqawwi hadits ghairihi bil mutaba'ah. Dan orang yang bergelar seperti ini tidak bisa menguatkan la yuqawwi hadits ghairihi, tidak bisa menguatkan hadis yang lain dengan mutaba'ah, dengan mutabi, tidak bisa. Wala yataqawwa haditsu, dan juga tidak bisa menjadi kuat hadis orang yang diriwayatkan dengan gelar seperti ini bi mutaba'ati ghairihi lahu, dengan mutaba'ah sanad hadis yang lain kepadanya. Jadi enggak bisa menguatkan, tidak bisa dikuatkan kalau ada yang digelari dengan matruk kemudian digelari dengan kizib, ini enggak bisa. Baik, selanjutnya yang keenam, lita'yini syaikhihi fi sanad la budda min ar-ruju' ila tahdhibil kamal li tina'il mizzi bi istiwa'i bi syuyukhi kulli rawi min ruwah. Untuk kita mengetahui gurunya dalam sanad hadis, kita harus merujuk kepada kitab Tahdzibul Kamal, karena Imam Al-Mizzi itu sudah mengumpulkan seluruh nama-nama rawi dan guru-gurunya dari dan juga termasuk murid-muridnya ya. Jadi termasuk lengkap. Jadi kalau kita merujuk kitab Tahdzibul Kamal karangan Al-Mizzi ini, kita bisa melihat seorang rawi, gurunya, dan juga para muridnya. Kemudian wabir ruju' ila Tahdzibil Kamal najid ma yali. Setelah kita melihat
kitab Tahdzibul Kamal pada jilid yang 21 gitu ya, halaman 233, kita mendapati begini isi dari kitab tersebut. Rawa'an, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab wa Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau meriwayatkan dari dua orang perawi, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berarti yang dimaksud Abi Sa'id ya, itu adalah Abi Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri. Wa bihadza yattadih anna syaikhahu fi hadha sanad huwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa huwa sahabi. Jadi kita pelajari dari sanad ini yang dinamakan Abu Sa'id adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang dia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu thumma nabda'u, yang ketujuh ya, thumma nabda'u ba'da dzalika bidrasatil ittisal fi sanad fa awwalu ma nabda' bihi riwayah Umar bin Juwain an Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian kita mempelajari periwayatan atau ketersambungan sanad antara Umar bin Juwain dan Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang ke-8, bi muraja'ati tarjamati Umar bin Juwain najid annahu lam yat'an ahadun fi ittisali riwayatihi an Abi Sa'id wa innama tu'inu fi sidqihi fima yarwihi anhu. Ketika kita melihat biografinya Umar bin Juwain, kita tidak mendapatkan satu orang pun yang mencacat dia dari segi ketersambungan sanadnya terhadap sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, tetapi dia dicacat dari segi kejujurannya dari apa-apa yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau ketersambungan sanad tidak masalah, cuman yang dipermasalahkan adalah kejujurannya. Faqala Syu'bah, maka berkata Syu'bah ya, "Lau syi'ta la haddatsani Abu Harun Al-Abdi." Abu Harun Al-Abdi adalah nama lain dari Umar bin Juwain. An Abi Sa'id Al-Khudri bi kulli syai'in la fa'al. Lau syi'ta, kalau engkau mau, la haddatsani, engkau akan menceritakan kepadaku siapa Abu Harun Al-Abdi atau Umar bin Juwain dari Abi Sa'id Al-Khudri bi kulli syai'in, dengan sesuatu la fa'ala, niscaya akan aku lakukan. Kemudian dari komentar yang lain, wa qala Bahas bin Asad ataitu ila Abi Harun Al-Abdi, aku mendatangi Abu Harun Al-Abdi atau Umar bin Juwain ya, nama lainnya. Faqultu, maka aku berkata, akhrij ilayya ma sami'ta min Abi Sa'id Al-Khudri, tolong keluarkan hadis-hadis yang kau dengar dari Abi Sa'id Al-Khudri. Fa akhrajali kitaban, kemudian dia mengeluarkan sebuah kitab. Fa idza fihi haddatsana Abu Sa'id, dalam kitab tersebut ada tulisan haddatsana Abu Sa'id anna Utsman udkhila hafratahu wa innahu lakafirun billah. Ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwasanya Utsman dimasukkan ke liang lahatnya, ke kuburannya, wa innahu lakafirun billah ya. Ada tulisan seperti itu. Kemudian qala qultu tuqirru bihadza, kamu percaya dengan ini, kamu meyakinkan dengan ini. Qala huwa kama tara, ya, yang kamu lihat seperti itu. Qala fada'fatul kitab, maka aku dafa'a itu ya didorong gitu, fi yadihi, pada tangannya, wa qumtu, dan aku berdiri, artinya tidak dianggap, kemudian dia pergi. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Tahdzib at-Tahdzib, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Tahdzib at-Tahdzib, hadza kadzbun zahirun ala Abi Sa'id, dan yang kita baca tadi, anna Utsman udkhila hafratahu wa innahu lakafirun billah, adalah sebuah kebohongan yang besar atas Abu Sa'id Al-Khudri. Qultu wa li ajli hadhihi al-awabid wa at-ta'mat, qala Ibnu Hibban kana yarwi an Abi Sa'id ma laysa min hadithihi la yahillu kutubu hadithihi illa ala jihati ta'ajjub ya. Dan memang beliau meriwayatkan dari Abi Sa'id tetapi bukan sesuatu yang berasal dari beliau. Jadi dia memang kemungkinan mendengar beberapa hadis dari Abu Sa'id, tapi juga dianggap meriwayatkan sesuatu yang bukan berasal dari Abi Sa'id. La yahillu kutub hadisihi illa ala jihati ta'ajjub. Maka kitab hadisnya itu yang dia tulis itu hanya bisa kita lihat hal-hal yang mengherankan saja, keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan.
Qultu fahadha muta'alliqun bisidqihi min kidbihi. Hal ini, pendapat ulama di atas itu, lebih berhubungan dengan kejujurannya daripada pendustaannya. Wala ta'allaqa lahu bil ittisal, dan tidak ada hubungan dengan ittisal atau ketersambungan sanad. Walam yadhkur ahad min sanfi fil marasil anna riwayatahu an Abi Sa'id al-Khudri mursalah. Tidak ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab marasil ya bahwasanya riwayat dia dari Abu Sa'id al-Khudri itu mursalah. Tidak ada yang menyebutkan. Waqad tufiya Abu Sa'id sanata 74 Hijriah. Meninggal Abu Sa'id al-Khudri pada tahun 74 Hijriah. Wa tufiya Umar sanata 134 fasima'ahu anhu muhtamil. Meninggal Imam Umarah pada tahun 134 Hijriah. Jadi kemungkinan simak itu memang ada ya. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan riwayatnya mursal. Kemudian yang kesembilan, wa amma riwayatu Khalid bin Dinar an Umar bin Juwain fa bi mura'ati tarjamati Khalid bin Dinar an-Naili najid anna ahadan lam yut'in fi ittisal riwayatihi an Umarah. Kemudian dari jalur Khalid bin Dinar mendapatkan dari Umar bin Jain, ketika kita lihat tidak ada satupun seseorang yang mencacat ketersambungan riwayatannya. Naam ya, wa kadzalika lam yarid ma yadullu ala itsbatil ittisal, tetapi juga tidak ada yang menetapkan dengan isbatul ittisal, tetapnya persambungan sanad tersebut. Fahiya mawdu'ut tawakkuf, dan ini termasuk tema yang kita harus tawakuf, tidak bisa berkomentar ya. Hatta yatabayyana lil bahis tarjih ahadil amrayn, sehingga jelas bagi seorang peneliti tarjih atau jelasnya dua perkara tersebut, apa ittisal apa munqati begitu. Jadi kesimpulannya dari Khalid bin Dinar, riwayat Khalid bin Dinar dari Umarah bin Juwain dari Abu Sa'id ini terdapat masalah pada sisi Umarah bin Juwain. Dia dibilang matrukul hadis, ada yang bilang dia Syiah, kemudian kizab ya, pembohong. Kalau dari ketersambungan sanad, dia dan Abu Sa'id ada muhtamil, dia memang mendengar hadis. Tapi yang dipermasalahkan di sini bukan simaknya, tetapi adalah kejujuran Umarah menisbahkan hadis kepada Abu Sa'id. Kalau yang Khalid dari Umarah ini di sini disebutkan kita tawakuf ya. Memang ada yang tadi kita baca di awal, memang Khalid bin Dinar ini An-Naili ya, memang berguru kepada Umarah bin Juwain. Tapi disebutkan tadi yang kita baca juga tidak ada isbatul ittisal, tidak ada penetapan ittisal. Maka dari situ disebutkan di sini adalah dia tawakuf, kita tidak bisa menghukumi sehingga jelas bagi kita dua perkara tadi mana yang lebih dekat ya. Apa benar-benar tersambung antara Khalid bin Dinar dan terputus. Baik, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.